Mengapa pembicaraan sensitif Prabowo Shafri bocor ke publik? Kebocoran percakapan sensitif antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Shafri Samsudin membuat publik politik dan komunitas intelijen heboh. Informasi mengenai pembahasan isu-isu strategis termasuk posisi Indonesia terhadap China, Taiwan, Papua, hingga implikasi One China Policy. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, ada indikasi perbedaan di kalangan para analis keamanan nasional dan intelijen terkait dengan fakta tersebut. Ada yang menganggap kebocoran ini adalah indikasi nyata adanya kerentanan serius di ekosistem keamanan negara. Terlebih percakapan tersebut seharusnya berada dalam klasifikasi sangat rahasia. Tetapi menariknya ada yang melihat ini bukan kebocoran, tetapi sengaja dibocorkan untuk target diplomasi tertentu. Kedua, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai kebocoran percakapan ini sebagai alarm besar bagi keamanan nasional. Dia menyebut ada potensi infiltrasi, pengkhianatan, atau permainan politik tingkat tinggi. Ini sangat berbahaya. Kebocoran pembicaraan Presiden dan Menhan tentang kepentingan strategis merupakan indikasi kuat bahwa ada pengkhianat di lingkaran kekuasaan. Ini bukan kebocoran biasa, ungkapnya kepada wartawan Selasa 2 Desember 2025. Menurut Amir, ada 3 kemungkinan penyebab kebocoran. 1. Infiltrasi asing. Negara besar seperti China, Amerika Serikat, atau Australia memiliki kepentingan besar di Indonesia, terutama terkait isu Laut Cina Selatan, Papua, dan rantai pasok nikel global. Yang kedua, operasi intelijen internal. Faksi tertentu di dalam pemerintahan atau militer bisa memanfaatkan informasi sensitif untuk mempengaruhi arah kebijakan atau bahkan untuk menjatuhkan figur tertentu. Dan yang ketiga, kebocoran sistem komunikasi negara. Jika percakapan ini dilakukan melalui saluran elektronik, ada potensi perangkat atau jaringan pemerintah disusupi. Kita bertanya, kata Amir, siapa yang diuntungkan dari bocornya percakapan ini? Karena dalam dunia intelijen, tidak ada kejadian tanpa aktor dan tidak ada aktor tanpa motif. Ketiga, pengamat intelijen yang lain, Mardiku Wowi, mengatakan bahwa pembicaraan ini bukan bocor tetapi sengaja dibocorkan untuk memberikan pesan tertentu terkait posisi Indonesia terhadap kebijakan One China Policy, di mana Taiwan adalah bagian dari provinsi Cina. Tentu ini akan membuat geram Amerika yang selama ini mendukung Taiwan sebagai negara. Tentu kita, Indonesia, butuh dukungan Cina dan BRICS untuk mempertahankan Papua dari rongrongan Amerika. Karena Amerika pun kita tahu sudah punya skenario terkait separatisme Papua, hanya butuh momen politik dan itu sangat mungkin dilakukan melalui proksinya, yaitu Australia, sebagaimana kasus lepasnya Timur Timur. Di sisi lain, ke depan, baik Amerika dan Cina pun butuh tambang logam tanah jarang, rare earth yang kita punyai untuk bahan teknologi tinggi dan pertahanan. So, di mana posisi politik kita di antara pertarungan Amerika dan Cina, baik dalam konteks perang dagang global maupun isu sensitif konflik Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi jalan bagi orang kafir menguasai kaum mukminin. Harusnya Islam menjadi standar termasuk politik luar negeri sehingga kita menjadi subjek dan aktor yang menentukan, bukan ditentukan atau menjadi objek alias proksi, apalagi hanya sekedar mengejar kepentingan pragmatisme semata. Paham sampai di sini? Salam melek politik.